Nah, sekarang itu kita mau belajar mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Catherine Rugun, biasanya aku dipanggil Catherine. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020. Jadi mungkin di antara kalian nanti yang mau masuk Fakultas Hukum, terkhususnya di Undip, kita bisa ini nih, saling chat gitu kan, saling sharing-sharing atau bertukar pikiran, karena ya enak aja gitu kan kalau misalnya kita saling kenal, saling tahu. Aku juga bakal ngebantu kalian nanti kalau misalnya lagi milih dosen atau apa gitu. Nah, ada yang... Nah, sekarang aku mau bilang dulu ke kalian, karena aku juga nggak memaksakan kalian untuk on cam, tapi kalau misalnya aku nanti ada kasih pertanyaan, mungkin aku minta tolong teman-teman ngejawab lewat on mic gitu. Ataupun kalau misalnya mau nanya, itu bisa juga sih lewat chat supaya nggak mengganggu gitu kan, nggak tiba-tiba ada yang interupsi gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau di chat aja. Tapi kalau misalnya aku nanti minta kalian jawab dengan on mic, nah boleh tuh on mic biar kita dua arah, nggak hanya aku doang yang ngomong gitu kan, karena enaknya belajar tuh dua arah gitu. Lanjut ya. Oke, masuk ke kerajaan Hindu-Buddha. Oke. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat itu telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan berbasis agama. Sebenarnya aku yakin sih di antara kalian itu udah sering dan muak mungkin ya sama pembelajaran mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini. Bukan muak, tapi lebih ke bosan, karena dari kelas 6 SD itu, kalau aku sih dulu ya kelas 6 SD itu udah disenggol dikit nih tentang kerajaan Hindu-Buddha. Lalu waktu SMP dibahas lagi, waktu SMA dibahas lagi. Jadinya itu tak itu gitu kan pembahasannya gitu. Cuman nggak apa-apa karena kita ini pelajaran paling susah. Oh iya, paling susah ya? Nggak apa-apa. Karena memang sejarah itu kan materinya luas. Jadi memang karena saking luasnya, terus apa ya ngomongnya, pendapat orang tuh banyak. Jadi tuh kadang kita bingung sendiri kok yang dari si A kayak gini, kalau dari si B kayak gini gitu. Jadi aku lanjut lagi. Kerajaan berbasis agama ini didirikan oleh para pedagang dari negara tetangga seperti Cina, India, atau Arab. Maksudnya gini loh, kan orang-orang yang ada di Indonesia ini kan sebagian besar dan memang itu adalah seorang pendatang, seorang pedagang gitu. Nah, pedagang itu dari negara-negara banyak dari negara tetangga gitu, misalnya kayak Cina, India, atau Arab. Nah, aku yakin karena ini juga udah sering dibahas di sekolah, kita pasti sering mendengar 5 teori gitu, 5 teori dari penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kira-kira yang bisa jawab nggak apa? On mic yuk. Teori-teori itu loh. Waisya, Sudra, Brahmana. Nah, benar. Jadi Satria. Nah, ini teman-teman yang lain kan udah pada jawab nih. Jadi kayak ada Brahmana segala macam. Jadi teman-teman, teori datangnya mereka itu ke kita gitu. Kalau Cina, India, Arab itu seingat aku datangnya agama Islam sih ya, kalau nggak salah. Tapi yang akan aku bahas ini adalah masuknya agama Hindu gitu ke negara kita, ke Nusantara. Nah ini aku ada jembatan kedelai gitu. Kalian ngerti lah maksud jembatan kedelai ini apa? Yaitu adalah liur Brahmana, ksatria bergitar, Waisya Krom, bos balik gitu. Jadi dulu waktu aku SMA, aku pakai trik ini gitu. Aku juga dikasih dari guru les ya waktu itu kan. Tapi meskipun panjang harus ngafal liur Brahmana, ksatria bergitar segala macam, tapi ini cukup nempel di otak aku gitu. Oh iya, kalau misalnya teori ksatria yang bawa si Berg nih gitu kan. Kalau misalnya teori Waisya yang bawa NJ Krom nih kayak gitu. Nah, ini boleh teman-teman catat gitu ya. Berasa dengar podcast jangan gitu dong. Ini teman-teman boleh catat liur Brahmana, ksatria bergitar, Waisya Krom, bos balik itu karena teori kesatria dibawakan oleh C.C. Berg, terus Waisya itu dibawa oleh N.J. Krom,
Terus Brahmana itu dibawa sama Van Lior itu, dan juga arus balik dibawa sama FDK Bos. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat soal mengenai teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, kalian bisa langsung ingat jembatan kedelai yang aku kasih, yaitu Liur Brahmana, Kesatria Bergitar, Waisya Krom, Bos balik. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya aku nggak mengklasifikasi yang mana kerajaan Hindu dan mana juga kerajaan Buddha, karena aku tadi itu ngebuatnya, aku usahakan supaya lebih berurutan gitu waktunya. Karena lebih enak jembatan kedelai itu singkatan gitu loh. Kalian kalau misalnya ada ngikutin salah satu les, nggak usah aku sebutin di sini, itu kan ada istilahnya tuh gitu kan. Nah, daripada aku nyebutin mereknya, ya udah aku bilang aja jembatan kedelai gitu supaya enak ngingetnya. Keledai. Jembatan keledai itu jembatan kedelai sih. Jembatan keledai. Oke, sorry. Jembatan, udah deh sama aja itu deh pokoknya. Lanjut ya. Sorry. Oke. Lanjut, jadi yang pertama itu ada Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara ini mungkin di antara kalian ada yang sering dengar atau familiar, ada juga yang belum pernah dengar. Nggak masalah, karena memang Kerajaan Salakanegara ini nggak terlalu banyak dibahas di buku sejarah kita gitu. Karena apa? Ya karena nanti aku bakal bahas ya. Dia itu diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Jadi kalian yang ada di sini, yang tergabung dalam Zoom meeting ini, yang ada suku Sunda atau suku Betawi gitu kan. Nah, Kerajaan Salangkanegara ini menurut beberapa orang merupakan cikal bakalnya loh. Cikal bakal dari suku kalian loh gitu. Tapi teman-teman, Kerajaan Salangkanegara ini cukup kontroversial gitu. Jadi banyak pendapat yang bilang kalau kerajaan ini bukan kayak gini, bukan kayak gitu. Karena dia sumber sejarahnya itu tidak lengkap. Dan kalaupun misalnya ada yang kayak tadi aku bilang, terjadi banyak kontroversial gitu. Dia terletak di daerah Pandeglang yang dipimpin pertama kali oleh Raja Dewa Warman dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Ajiraksa Gapura gitu. Nah, kayak bahkan aku sendiri aja nggak terlalu familiar tuh dengan istilah atau dengan nama-nama raja itu. Cuman nggak apa-apa, aku pernah baca memang ini di salah satu jurnal, dan aku pengen ngebawa ini ke kalian supaya biar adalah menambah wawasan kalian sedikit mengenai Kerajaan Salakanegara ini. Nah, sumber dari kerajaan ini adalah naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Satu Bumi Nusantara, yang isinya meyakini bahwa Kerajaan Salakanegara adalah kerajaan tertua di Nusantara bahkan sebelum Kutai didirikan. Gitu. Jadi menurut naskah ini, naskah yang sumber utama kerajaan ini adalah kalau misalnya Kerajaan Salakanegara itu kerajaan tertua di Nusantara bahkan sebelum Kerajaan Kutai gitu. Cuman kenapa enggak dibahas di buku sejarah, atau buku sejarah itu lebih sering mengatakan kalau Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Nusantara? Karena yang aku bilang tadi sebelumnya teman-teman, materi atau enggak sumber-sumber sejarahnya itu minim. Bahkan dibilang atau dikatakan Kerajaan Salakanegara ini adalah kerajaan yang cukup misterius karena bukti-bukti sejarahnya itu enggak ada. Kalaupun ada, dia kontroversial gitu. Kayak misalnya kerajaan lain kan dia ada reruntuhan candi, misalnya Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu kan. Dan atau juga prasasti Yupa-Yupa kayak si Kerajaan Kutai. Tapi berbeda dengan Kerajaan Salakanegara, dia ini nggak ada, dia cuma ada naskah naskah Wangsakerta itu teman-teman. Makanya dibilang ini nggak terlalu bisa diyakini kebenarannya kalau Kerajaan Salakanegara itu adalah kerajaan tertua di Nusantara. Nah, aku sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, kalau misalnya kalian ngerasa aku kecepatan, bisa langsung interupsi atau chat, karena kadang aku nggak sadar, itu dekat sama negara nggak sih? Karena aku nggak sadar kalau misalnya aku tuh ngomongnya cepat gitu, jadi bisa langsung di chat gitu aja ya. Oke, kalau pernah keluar di UTBK nggak, Kak? Aku nggak bisa mengeklaim kalau ini pernah keluar atau enggak, tapi sepengalaman aku waktu ikut UTBK 2021 juga dan ikut SIMAK UI gitu 2 kali, nggak pernah sih gitu kan. Cuman nggak tahu nih untuk tahun-tahun ke depan, karena kan yang tahu soal-soal ujian itu ya pembuat soalnya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau ini bakal keluar atau enggak gitu. Oke, next.
Sekarang kita ngebahas kerajaan Kutai, kerajaan yang ya seringlah kita dengar kerajaan tertua di Nusantara gitu. Nah, cara aku mengingat kerajaan Kutai ini adalah gini, huruf depannya K, terus satu suku pertamanya itu Ku gitu. Jadi ingatnya adalah kalau Kutai, raja pertama atau pendirinya itu Kudungga. Lalu terletaknya di mana? Terletaknya di Pulau Kalimantan gitu, sama-sama Kak. Jadi dulu aku waktu SD ngingatnya tuh kayak gitu. Kutai, oh berarti Kudungga, oh berarti letaknya di Kalimantan gitu. Nah sebenarnya teman-teman kerajaan Kutai ini kalau yang memeluk agama Hindunya ya, itu namanya kerajaan Kutai Martapura. Jadi merupakan kerajaan Hindu yang didirikan sekitar abad keempat. Kalimantan mana? Kalimantan, tunggu, kalau nggak salah aku Kalimantan Timur, kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah ya, tapi teman-teman bisa tolong ini nih, tolong interupsi kalau aku salah. Tapi aku ingatnya Kalimantan Timur sih. Nah, keberadaan kerajaan ini diketahui dari 7 buah prasasti Yupa bertuliskan Palawa bahasa Sanskerta yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam. Nah, itu teman-teman yang lain udah validasi nggak sih istilahnya? Kalau misalnya kerajaan Kutai itu dari Kalimantan Timur ya, teman-teman. Nah, Yupa itu apa sih? Sebenarnya aku yakin kalian udah familiar nih sama istilah Yupa, tapi nggak apa-apa aku ngasih tahu penjelasannya dikit. Kalau Yupa itu adalah akulturasi dari Tugu Batu seperti menhir pada zaman Praksara dengan kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia. Jadi Yupa itu sebagai wujud dari akulturasi gitu, teman-teman. Lalu kan raja pertamanya si Raja Kudungga gitu kan, pendirinya Raja Kudungga. Kemudian beliau itu digantikan oleh anaknya, teman-teman. Siapa anaknya? Raja Aswawarman gitu. Nah, Raja Aswawarman ini digantikan lagi sama anaknya juga, namanya Mulawarman, yang membawa kerajaan Kutai pada masa kejayaannya. Boleh di slide selanjutnya nggak? Nanti bisa. Boleh, ntar aku kasih ya PDF-nya. Nah, ini next lagi berarti. Next lagi dong, tolong. Oke, tadi kan aku udah bilang nih kalau misalnya Raja Mulawarman itu yang mengantarkan kerajaan Kutai pada puncak kejayaannya. Seperti apa sih contohnya? Contohnya itu ialah pada masa pemerintahan beliau itu dia mempersembahkan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana di apa sih bacanya kayak Waprakecvara kayak gitu deh. Pokoknya daerah itu tuh merupakan tempat keramat atau tempat suci saat itu. Kemudian pada saat pemerintahan Mulawarman itu peternakannya sangat maju, lalu kehidupan ekonominya juga sangat berkembang pesat dari mulai sektor pertanian, perdagangan karena letaknya yang sangat strategis gitu teman-teman. Jadi lembu dan sapi itu kan kayak apa ya? Hewan yang sangat suci bagi orang Hindu gitu kan. Jadi kalau misalnya suatu kerajaan sampai bisa mempersembahkan 20.000 ekor kepada Brahmana, itu berarti sudah menunjukkan kalau kerajaannya itu benar-benar kaya, benar-benar sejahtera, benar-benar sudah mencapai pada puncak kejayaannya. Kayak gitu teman-teman. Oh iya, putus-putus ya? Kalau yang lain gimana? Ya, aku nggak tahu nih. Gambarnya rada ketinggalan, Kak. Oh gitu. Tapi kalau suara aman kan? Oke, aman sih ya rata-rata. Sip. Suaranya aman. Oke, thank you. Oke, lanjut. Sekarang saya mana aku lupa. Kerajaan. Bentar. Oke, next slide. Nah, suatu kerajaan di Nusantara itu teman-teman, fasenya pasti seperti ini. Pendirian gitu kan. Pendirian lalu mencapai puncak kejayaan, Dia didirikan dulu nih sama salah satu raja atau salah satu orang. Lalu mulai berkembang sampai mencapai pada puncak kejayaan. Udah sampai di puncak kejayaan, sejahtera nih rakyatnya, barulah masuk ke fase mau runtuh. Maksudnya mau bubar, mau musnah kalau kata kasarnya gitu. Nah, begitu juga di kerajaan Kutai, teman-teman. Nah, runtuhnya kerajaan ini
bermula ketika Mulawarman, raja yang dianggap sebagai raja pembawa kejayaan di kerajaan Kutai itu tidak menunjukkan tanda yang jelas, sehingga akhirnya kerajaan Kutai yang memeluk agama Hindu ini ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Nah, kalau tadi kan kerajaan Kutai yang memeluk agama Hindu itu kan Kutai Martapura. Dan kalau misalnya Kutai yang memeluk agama Islam itu namanya Kutai Kertanegara, teman-teman. Kayak gitu akhir dari kerajaan Kutai. Next slide. Sekarang masuk ke kerajaan Tarumanegara. Langsung lanjut lagi deh slide-nya. Kok bisa ada gitu? Kayak gimana ya ngomongnya? Kan agama itu kan banyak masuk nih ke Indonesia gitu kan, gak hanya Hindu, gak hanya Buddha gitu. Jadi meskipun kita sekarang lagi ngebahas kerajaan Hindu gitu kan, di sisi lain di daerah lain juga ada nih teman-teman kerajaan Islamnya gitu, dan termasuklah itu kerajaan Kutai Kertanegara itu gitu sih penangkapan aku. Brahmana itu raja terakhir Kutai. Iya, kalau misalnya berdasarkan tadi penjelasan aku ya teman-teman, dan boleh diperbaiki juga, ketika Raja Mulawarman itu tidak menunjukkan tanda yang jelas, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya kerajaan Kutai ini terakhir dipimpin oleh Raja Mulawarman. Sehingga akhirnya kerajaan Kutai itu ditaklukkan sama kerajaan Kutai yang memeluk agama Islam gitu, yang dinamakan dengan Kesultanan Kutai Kertanegara. Oke, sekarang kita ngebahas tentang kerajaan Tarumanegara ya. Kalau ini yang mengenai bentar, berarti saya sebenarnya udah ada bareng. Kalau menurut penangkapanku juga ya teman-teman, karena di sini sudah ada Kutai Kertanegara, berarti memang sudah ada, tapi mungkin belum terlalu hits-hitsnya mungkin. Kalau ini aku juga kurang tahu dan belum mencari tahu juga. Nanti aku bakal follow up lagi kalau udah ketemu jawabannya, atau teman-teman yang lain kalau misalnya ketemu bisa langsung chat ya. Terus masuk ke Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang didirikan oleh Maharesi Jaya Singawarman dan mencapai puncak kejayaannya lagi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang sangat gagah dan bijaksana. Gitu. Jadi seingatku kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, teman-teman. Dan dia mencapai puncak kejayaannya pada Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini dikenal sangat gagah dan bijaksana sehingga berhasil menguasai 48 kerajaan daerah, bahkan hampir meliputi keseluruhan wilayah di Jawa Barat gitu. Nah, cerita terkenal di kerajaan Tarumanegara ini adalah penggalian Sungai Gomati. Kalau misalnya nanti ketika ujian, baik itu di try out atau enggak di UAS kalian, atau juga UTBK ya sebagai raja dari segala ujian, Prasasti Tugu. Bentar, Prasasti Tugu belum. Nah, itu kalau misalnya nanti ada soal mengenai Sungai Gomati, itu langsung ingat aja ya teman-teman tentang kerajaan Tarumanegara. Jadi waktu masa pemerintahan Purnawarman itu digali Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam. Berarti kalau kita lihat memang sebegitu hebatnya atau sebegitu bijaksananya lah Raja Purnawarman itu, sehingga kepikiran nih, kayaknya kita harus ngebuat sebuah sungai deh untuk menghindari bencana alam. Maksudnya gimana? Karena kalau misalnya ada sebuah sungai, ya seperti kita tahu apa sih fungsi dari sebuah sungai? Supaya nggak banjir. Kalau misalnya ada sungai, nggak banjir nih waktu musim hujan. Dan juga rakyat ini nggak merasa kekeringan waktu di musim kemarau gitu. Jadi Sungai Gomati ini benar-benar sangat bermanfaat dan sangat berjasa bagi rakyat pada masa itu gitu. Kemudian dalam bidang perekonomian, raja itu memberikan sedekah sekitar 1.000 ekor sapi pada Brahmana. Jadi sama seperti sama seperti si Mulawarman itu kan, kalau Mulawarman kan 20.000 ekor sapi gitu kan. Sedangkan kalau si Purnawarman itu dia menyembahkan atau memberikan sedekah sekitar 1.000 ekor sapi kepada Brahmana gitu. Next slide. Teman-teman gak tau deh, aku kadang hilang-hilang nih itunya. Jadi kadang kalau misalnya ada chat kalian yang enggak kebaca, maaf ya.
Terus runtuhnya kerajaan ini ketika Raja Linggawarman wafat dan tahtanya jatuh pada menantunya yaitu Tarusbawa. Selain itu ekspansi Sriwijaya, maksudnya perluasan wilayah kerajaan Sriwijaya juga menjadi salah satu faktor mengapa kerajaan Tarumanegara ini runtuh, teman-teman. Jadi Raja Linggawarman ini kayak gimana yang ngomongnya, kan Raja Purnawarman gitu. Terus kemudian digantikan oleh raja lain, sehingga sampailah di titik dipimpin oleh Raja Linggawarman gitu. Nah, ketika Raja Linggawarman ini wafat, tahtanya itu jatuh kepada tangan menantunya. Nah, menantunya itu siapa? Menantunya itu si Tarusbawa kayak gitu. Jadi itulah salah satu faktornya, dan juga ekspansi Sriwijaya juga atau perluasan wilayah dari kerajaan Sriwijaya itu yang menjadi salah satu faktor kenapa kerajaan Tarumanegara itu runtuh, teman-teman gitu. Kemudian akhir ceritanya adalah wilayah kerajaan Tarumanegara itu terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Next slide. Ini udah belum ya? Kok di aku belum ya? Di teman-teman lain udah belum ya? Halo? Udah di slide. Udah, peninggalan Kak. Udah ya? Kak. Oh, oke, sorry. Oh ya, ini ada yang nanya kan, mana sih tadi penggalian Sungai Gomati itu beda sama. Penggalian Sungai Gomati itu yang terusan itu pada masa pemerintahan Raja Purnawarman itu, teman-teman, memerintahkan pembangunan sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak, kira-kira 12 km di Sungai Gomati. Jadi ya sama aja sih, intinya dia itu Sungai Gomati dan atau terusan yang dibangun pada kerajaan Tarumanegara itu gunanya untuk mencegah bencana alam yang seperti aku jelasin tadi gitu. Terus lanjut. Iya. Sekarang kita lanjut. Kok aneh banget sih di laptop aku? Maksudnya sekarang boleh slide selanjutnya lagi nggak? Kayaknya wifi aku error deh. Nah, oke, udah. Sekarang ada peninggalan prasasti terkenal gitu. Peninggalan prasasti terkenal di kerajaan Tarumanegara itu seperti yang kalian lihat dan udah aku sajikan adalah prasasti Ciarutewun, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Cianten, prasasti Pasir Awi, dan juga Cidanghiang. Sebenarnya itu ada lagi nih arca-arca gitu kan. Cuman aku menunjukkan ke kalian itu yang terkenal aja gitu. Maksudnya yang sering aku temukanlah dalam soal tryout atau juga soal UTBK waktu itu gitu. Dan mengenai peninggalan prasasti ini, aku juga ada jembatan Keledai. Bener kan, jembatan Keledai? Nah, itu adalah Cici pakai tujamu. Bentar, aku ketik nih. Aku lupa bikin slide-nya. Bentar ya. Cici pakai tujamu. Gitu. Nah, Ci itu apa? Berarti Ciarutewun. Lalu Muara Cidanghiang, lalu Pa-nya itu apa? Pa-nya itu Pasir Awi. Ke-nya itu apa? Ke-nya Kebun Kopi. Tu-nya itu apa? Prasasti Tugu. Ja-nya itu apa? Prasasti Jambu. Dan Mu-nya itu apa? Berarti Prasasti Muara Cianten. Jadi maksud aku kenapa aku ngasih ini ke kalian, biar kalian ntar nggak ketukar nih sama peninggalan-peninggalan dari kerajaan lain. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kata kunci dari, misalnya kayak gini nih, nanti dapat soal peninggalan dari kerajaan ini adalah gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu atau udah nempel di otak kalian kalau Muara Cianten itu miliknya Tarumanegara gitu kan, karena kalian ingat jembatan Keledai yang aku kasih, ya udah berarti udah tahu aja gitu kalau misalnya prasasti-prasasti yang kalian temukan nanti itu miliknya si Tarumanegara gitu. Makanya sebenarnya belajar itu kan sekreatifnya kita ya teman-teman, sepinter-pinternya kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian bakal ketemu sama soal hafalan, gambar prasasti, bentar ya teman-teman.
Kalau misalnya ntar kalian ketemu sama soal hafalan, saranku apalagi sejarah, kita perlu banget ngebuat jembatan keledai itu. Aku tuh sering banget buat jembatan keledai sendiri, biar ntar kalau misalnya aku ujian, atau enggak aku ikut tryout segala macam, terusnya di UTBK nanti, aku gak ketukar-tukar. Karena bakal nyesek tuh, kalau misalnya ketukar. Kalian pasti sering lah kan berpengalaman kalau misalnya kalian udah jawaban pertama benar harusnya, tapi karena kalian ragu, kalian ganti ke jawaban yang salah. Sekalinya waktu selesai ujian, jawaban pertama kalian yang benar. Nah, itu nyesek banget kan? Nah, makanya lebih baik itu ngebuatnya jembatan keledai gitu. Kalau kerja soal pasti lama-lama hal sama tuh gambar yang ada. Terus prasasti apa sih tadi gambar Pak? Gambar prasasti itu ya perlu dihafalin juga, gimana ya, namanya juga sejarah kan, ilmunya luas. Jadi sebenarnya gambar-gambar prasasti itu nggak harus dihafal, tapi ya ada baiknya dihafal juga, karena kita nggak tahu nih di LTMPT bakal ngasih soal kayak gimana ya kan. Kita juga nggak bisa mengeklaim kalau misalnya peninggalan-peninggalan dari suatu kerajaan itu bakal keluar atau enggak gitu. Jadi lebih baik ya dipelajari aja lah teman-teman. Oke. Lalu next slide. Next slide, udah belum? Oke, sekarang masuk ke kerajaan Kalingga. Mana sih kerajaan? Kerajaan Kalingga, langsung slide aja ya. Nah, telapak kaki Purnawarman itu Charutun sih, seingat aku teman-teman. Aku juga kemarin waktu baca di artikel Charutun, bukan Pasir Kawi. Oke, lanjut kerajaan Kalingga. Next slide. Nah, kerajaan Kalingga ini sebenarnya kayak bisa dibilang familiar juga, tapi nggak familiar juga bisa gitu. Karena ada buku yang ngejelasin tentang kerajaan Kalingga, ada juga yang enggak. Beda nih dengan kerajaan Salangkanegara. Karena kerajaan Salangkanegara itu aku taunya bukan dari buku, tapi dari jurnal atau enggak memang dari buku sejarah yang di perpustakaan gitu, bukan dari buku pendidikan, bukan buku pendidikan, tapi buku yang dikasih sama pemerintah gitu teman-teman. Nah, kalau kerajaan Kalingga ini di buku-buku udah lumayan banyak gitu, cuman nggak terlalu dibahas, tapi perlu kita pelajari juga gitu kan, sebagai menambah wawasan atau enggak waktu ujian nanti siapa tahu keluar gitu. Nah, kerajaan Kalingga ini berada di pantai utara Jawa Tengah yang didirikan oleh keturunan dinasti Syailendra, dan raja pertamanya adalah Prabu Wasumurti dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima. Nah, kerajaan Kalingga ini membawahi 28 kerajaan kecil yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Ini sama kayak di ini sih, Indonesia kan juga gitu ya kan teman-teman. Kalian kalau tahu tentang hak otonomi segala macam di pelajaran PKN, ya kayak gitulah berarti kerajaan Kalingga ini gitu. Iya, siapa nih kerajaan Kalingga itu bercorak Buddha ya teman-teman. Kemudian tidak begitu banyak keterangan atau bukti-bukti mengenai kerajaan ini teman-teman. Makanya nggak terlalu dibahas gitu kan di buku-buku sejarah. Tetapi salah satu sumbernya itu adalah Pendeta Hwining yang pada tahun sekitar 600-an Masehi gitu mengunjungi kerajaan Kalingga teman-teman. Nah, pada masa pemerintahan Ratu Sima ini, kehidupan perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, misalnya kayak penjualan kulit penyu, emas, perak, cula badak, atau juga di bidang pertaniannya, misalnya kayak padi gitu. Next slide. Sekarang kalau kalian lihat, itu Hwining dari Tionghoa. Seingat aku itu dia dari Tionghoa sih. Ratu Sima itu terkenal tegas dan adil. Nah, ini yang mau aku ceritain sedikit ke kalian mengenai Ratu Sima ini. Dia itu benar-benar, iya benar, aras kembang. Ratu Sima ini yang aku mau ceritain ke kalian. Kalian pasti ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum pernah gitu. Sekalian kita cerita-cerita di materi sejarah ya teman-teman. Nah, Ratu Sima ini terkenal tegas dan adil. Saking tegasnya, dia bahkan nggak mandang bulu nih waktu ngasih hukuman. Bahkan dia hampir mau ngehukum mati anaknya sendiri. Bayangin, anaknya sendiri dia mau hukum mati. Oke, sekarang aku ceritain dari awal.
Jadi suatu hari itu, nih biar kayak podcast beneran ya, ada seorang raja yang ingin menguji ketegasan atau keadilan seorang Ratu Sima dengan cara meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan dekat alun-alun kerajaan gitu. Dia tuh pengen tahu apakah benar-benar rakyatnya si Ratu Sima ini kayak jujur enggak gitu atau enggak mau mencuri enggak segala macam gitu kan. Kemudian setelah beberapa bulan ternyata nggak ada nih rakyat yang mau mengambil emas itu gitu kan. Oh ya, untuk mengenai siapa rajanya aku juga nggak tahu jelas ya teman-teman, karena cerita sejarah itu kan nggak semuanya terkuak siapa orangnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu jawabannya bisa langsung dikasih tahu nih. Karena aku juga kemampuannya terbatas kan. Jadi kita bisa saling sharing-sharing ya. Maaf nih kalau aku banyak kurangnya. Gitu. Kemudian ternyata setelah beberapa bulan kantung tersebut tuh masih tergeletak pada titik yang sama, pada sudut yang sama, benar-benar nggak bergerak. Berarti kayak terbukti nih kalau misalnya masyarakat pada kerajaan Kalingga itu jujur gitu di bawah masa pemerintahan Ratu Sima gitu. Tapi suatu ketika anaknya itu teman-teman nggak sengaja nyentuh emas yang ditaruh sama raja itu. Jadi kayak sedikit tergeser lah gitu emas yang ditaruh sama seorang raja itu. Nah, kedengaran sama Ratu Sima. Jadi Ratu Sima ini tidak pandang bulu. Dia mau memberikan hukuman kepada anaknya meskipun anaknya ini benar-benar anak kesayangan dia gitu. Tapi karena permohonan dari keluarga dan juga pejabat istana, akhirnya hukuman itu diringankan oleh Ratu Sima. Dengan cara apa? Ya dengan cara awalnya hukuman mati nih teman-teman. Anaknya divonis hukuman mati. Tapi karena permintaan dari keluarga istana, keluarga kerajaan, diturunin. Tapi menurutku meskipun diturunin tetap parah juga sih. Karena anaknya itu kakinya dipotong. Kayak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, si anaknya ini nggak sengaja gitu kan, nggak sengaja dia nyentuh sekantong emas itu, tapi karena memang Ratu Sima itu adalah tegas dan adil, ya hukumannya itu dipotong kakinya gitu. Iya Stephanie, tadi aku udah bilang kalau dia itu nggak sengaja senggol, oke? Terus next slide. Nah, wafatnya Ratu Sima ini yang menjadi faktor runtuhnya, bukan faktor, tapi kayak menjadi tanda-tanda runtuhnya dari kerajaan Kalingga ini, teman-teman. Jadi akhirnya Ratu Sima itu waktu itu pernah membagi kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Namun sepeninggal Ratu Sima, ternyata keruntuhan kerajaan ini mulai terlihat hingga muncullah serangan-serangan dari kerajaan, salah satunya kerajaan Singasari. Dan salah satu peninggalan terkenal dari kerajaan Kalingga itu adalah Candi Bubrah. Gambarnya bisa kalian lihat di gambar. Oke, next slide, kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga merupakan kerajaan bercorak Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, boleh di next slide. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya itu dari kata Sri, gitu kan, artinya cahaya, dan Wijaya artinya kemenangan. Didirikan oleh Dampun Tahyang Sri Jayanasa pada abad ke-7 yang terletak di tepi Sungai Musi. Kalau kerajaan Sriwijaya sih sebenarnya kita udah sering mendengar gitu kan. Jadi kayak raja-raja si Dampun Tahyang, Balaputra Dewa segala macam itu udah sering kita dengar ya kan teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita pelajari lagi gitu. Dan dia itu terletak di tepian Sungai Musi, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dan pada masanya kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar di Nusantara gitu. Nah, kerajaan Sriwijaya sama seperti kerajaan-kerajaan lain itu mencapai puncak kejayaan juga. Nah, kalau di kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya di Raja Balaputradewa, teman-teman. Dan pada masa kejayaannya, Sriwijaya itu mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya gitu. Kemudian selain itu dilihat juga dari keberhasilan mereka di berbagai bidang. Misalnya berbagai bidang tuh kayak bidang maritim, politik, dan juga ekonomi. Rakyatnya pun hidup makmur karena mendapatkan banyak pemasukan dari sektor-sektor mereka tadi yang aku sebutin gitu loh teman-teman. Terus di Sriwijaya itu juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lainnya.
Oke, next. Sekarang kita ngebahas tentang mundurnya Kerajaan Sriwijaya atau kayak ya runtuhnya Kerajaan Sriwijaya gitu. Nah, itu berulang kali diserang oleh Kerajaan Kolomandala dari India. Kemudian terdesak dari Kerajaan Thailand dan Singasari. Itu yang ekspedisi Pamalayu. Lalu banyak juga raja-raja taklukan tuh maksudnya gini. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu kan banyak menaklukkan daerah-daerah gitu kan. Nah, raja-raja taklukannya itu, raja-raja daerah yang ia taklukkan itu banyak melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Karena kalau misalnya Kerajaan Sriwijaya itu kayak daerah-daerah taklukannya melepaskan diri, kan dia mulai melemah gitu kan. Nah, itulah menjadi salah satu faktor mundurnya Sriwijaya itu. Kemudian mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya itu melepaskan diri juga gitu. Ntar aku baca dulu deh. Kalian serangan bangsa Mongol. Bentar, aku takut salah juga sih, bentar ya. Serangan kerajaan Mongol itu yang kerajaan Mongol itu aku lupa-lupa ingat sih, teman-teman. Asli, aku agak lupa-lupa ingat nih yang masalah ini. Salah satu sumpah palapa itu masih Majapahit ya, teman-teman. Dan juga menyerang Singasari. Oke, makasih Leo untuk jawabannya. Aku minta maaf nih kalau misalnya banyak lupa-lupa, karena memang sejarah itu banyak kan, jadi kadang aku banyak itunya kurang ya, maaf ya. Oke, next. Nah, peninggalan terkenalnya itu apa sih? Peninggalan terkenalnya itu aku bikin lagi yang terkenal. Peninggalan terkenal tuh aku bikin lagi. Maksudnya peninggalan dari kerajaan ini aku bikin yang terkenal. Itu misalnya kayak Prasasti Kedukan Bukit, Candi Muara Taku, sama Prasasti Talang Tuwo. Ini sebenarnya nggak hanya ini doang sih, bisa kalian lihat lagi nanti di Google atau nggak di buku sejarah kalian. Dan kalau kalian takut ketukar sama kerajaan lain, bisa kalian buat ke jembatan keledainya. Nah, Stefani, sorry ya, yang jembatan keledai untuk kerajaan ini aku belum buat, dan aku juga nggak tahu sih enaknya bikinnya kayak gimana. Jadi sekreatif kalian aja lah ya ntar. Oke, next slide. Sekarang masuk ke kerajaan Mataram kuno. Next slide lagi. Nah, kalau kerajaan Mataram kuno itu teman-teman, kalau kerajaan yang aku sebutin tadi kan sebelumnya ada yang bercorak Hindu doang, ada yang bercorak Buddha doang gitu kan. Nah, kalau misalnya Mataram kuno itu dia gabung kerajaan Hindu-Buddha. Kenapa kayak gitu? Ntar aku jelasin. Nah, kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Dia di Jawa Tengah tapi di bagian selatannya gitu. Kemudian pada abad ke-10 itu dia pindah ke Jawa Timur. Alasan dia pindah ke Jawa Timur ntar kita bahas ya. Dan pendiri kerajaannya ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang dibuktikan dengan prasasti Canggal dan cerita Pahrayangan gitu. Nah, terdapat 3 dinasti nih teman-teman yang pernah menguasai di kerajaan Mataram kuno itu. Yang pertama ada dinasti Shailendra, dinasti Sanjaya, dan juga dinasti Isyana. Next. Kemudian ini dinasti itu kayak kerajaan loh teman-teman. Kerajaan dia itu. BTW chat kalian tuh kayak timpa-timpa, jadi ada yang aku kelihatan, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya enggak kejawab, maaf ya. Raja pertama kerajaan Mataram kuno itu dari dinasti Shailendra dulu adalah Sri Dharmatungga yang kemudian digantikan oleh Shailendra gitu. Nah, pada periode inilah ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca soal gitu kan, ketemu soal Candi Borobudur itu dibuat di dinasti mana sih? Nah, dinasti Shailendra, teman-teman. Kemudian kerajaan Mataram kuno ini akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra.
Jadi nyatu, makanya sampai dibilang kerajaan Mataram kuno itu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Karena tadi yang aku bilang dinastinya ada 3. Ada dinasti Shailendra, ada dinasti Sanjaya. Nah, dinasti Isyana ini bakal aku bahas di slide selanjutnya nanti. Nah, keruntuhan kerajaan ini faktornya tuh lumayan banyak teman-teman. Jadi kayak misalnya salah satunya itu adalah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah waktu itu. Nah, ini bakal aku bahas di Kerajaan Medang Kawulan. Next slide. Ya benar, Merapi, pinter. Mungkin ini udah biasa sih ya ceritanya memang kalau kerajaan-kerajaan mah. Next slide, tolong. Nah, sekarang Kerajaan Medang Kawulan atau juga disebut sebagai Kerajaan Kahuripan. Nah, jadi gini, ibu kota Mataram kuno itu waktu itu terjadi bencana alam, teman-teman. Terjadi bencana alam. Oh, prasasti. Seingat aku kalau prasasti Mataram kuno. Oh iya ya, peninggalannya belum aku bahas. Pokoknya kalau peninggalan di kerajaan Mataram kuno itu teman-teman yang terkenal Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Kalau Prambanan itu yang Hindunya, kalau Borobudur itu yang Budanya gitu. Nah, kita langsung lanjut ke Medang Kawulan itu ya. Oke, makasih Ara sudah menambahkan. Jadi ada prasasti Canggal, ada prasasti Kalasan katanya. Nah, jadi waktu itu ibu kota Mataram kuno itu terjadi bencana alam, teman-teman. Bencana alamnya itu apa? Gunung Merapi meletus. Nah, karena Gunung Merapi meletus di Jawa Tengah waktu itu, dipindahkanlah oleh Empu Sindok. Yang waktu itu kayak bukan pejabat, tapi orang penting juga lah, salah satu orang penting di kerajaan saat itu, ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Nah, terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan itu, yang tadi karena faktor bencana alam gitu, teman-teman. Nah, setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini tuh letaknya sekitar di Jombang, teman-teman, di Jombang, dan Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Itulah yang tadi aku bilang, dinasti Isyana. Jadi kerajaan Mataram kuno ini sama kerajaan Kahuripan atau Medang Kawulan itu dia berkorelasi gitu. Jadi pertama kan kerajaan Mataram kuno nih, tapi karena ada bencana alam tadi yang gunung meletus itu tadi ya kan, masuklah dipindahkanlah sama si Empu Sindok ini ke Jawa Timur. Dan waktu di Jawa Timur itu diganti nama kerajaannya, bukan kerajaan Mataram kuno gitu. Dan namanya itu adalah kerajaan Kahuripan atau kerajaan Medang Kawulan, yang mana Empu Sindok ini menjadi rajanya gitu. Nah, keturunan-keturunan dari Empu Sindok ini disebut sebagai dinasti Isyana, teman-teman. Dinasti itu kayak ya kerajaan itu dan juga sama keturunan-keturunannya gitu loh, teman-teman. Kayak misalnya di Cina kan ada dinasti apa sih, dinasti Ming, dinasti ini, dinasti itu gitu kan. Kemudian Empu Sindok, udah aku jelasin tadi, aku baca lagi, kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Kalau menurutku ya Halimah, kenapa dia diganti nama? Karena rajanya aja itu udah beda dan mungkin aku juga kurang paham dan aku juga belum menemukan. Tadi aku waktu membuat materi ini juga aku mencari tahu kenapa harus ganti nama gitu kan. Tapi kalau penangkapanku atau sepengertianku itu karena pergantian dinasti juga gitu kan. Terus pergantian lokasi yang juga menyebabkan pergantian nama gitu. Jadi aku belum menemukan fakta valid mengenai alasan kenapa sampai harus ganti nama. Tapi kalau misalnya kalian pernah dengar mengenai penjelasan atau cerita itu, boleh langsung ditambahin ya. Oke. Lalu boleh next slide. Nah, masa kekuasaan kerajaan Mataram kuno itu yang di Jawa Timur, maksudnya kan kerajaan, aku udah pernah baca itu ada pengaruh. Oke, makasih Aras. Jadi kata Aras itu teman-teman ada pengaruh dari kebudayaan India sehingga diubah namanya menjadi kerajaan Kahuripan atau Medang Kawulan itu tadi. Makasih ya teman-teman yang udah nambah pembahasan materi aku. Aku benar sangat-sangat terbantu karena kemampuan aku juga terbatas gitu kan. Kadang ada yang aku ingat, ada yang enggak ingat juga. Jadi ya
minta tolong kita saling menambahkan gitu. Karena aku nggak mengklaim aku pintar juga, aku cuman sekadar orang yang sangat suka sejarah dan sangat mau belajar sejarah gitu, bukan ahli sejarah. Nah, jadi masa kekuasaan kerajaan Mataram kuno, maksudnya kerajaan Kahuripan itu di Jawa Timur tidak berlangsung lama, teman-teman. Runtuhnya itu dimulai ketika dipimpin oleh Raja Airlangga. Dan waktu di bawah pemerintahan Raja Airlangga ini kan, kerajaan ini terbagi, kerajaan Kahuripan ini atau Medang Kawulan ini terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Jenggala sama kerajaan Kediri. Tapi kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri ini yang lebih terkenal itu adalah kerajaan Kediri, teman-teman. Gak tahu kenapa alasannya kenapa sampai kerajaan Kediri itu lebih terkenal, tapi memang karena lebih unggul aja sih, makanya sampai kerajaan Kediri itu lebih populer daripada kerajaan Jenggala. Nah, untuk peninggalan terkenalnya itu adalah Candi Kalasan dan Candi, aduh aku tutup deh, sama Candi Ijo. Oke, next slide. Ntar aku baca deh. Aku baca inilah PK, aku udah baca. Itu kembali kasih dia kenapa bisa mengaruhi. India kenapa kok bisa mengaruhi? Ya kan India memang mau mengaruhi deh. India kan pedagang-pedagang India itu kan memang datang dan akhirnya ngebentuk suatu kebudayaan, dan bagaimanapun kebudayaan India itu tetap memengaruhi Nusantara. Jadi pada masa itu kebudayaan India memang sangat berpengaruh pada Nusantara gitu, pada kebudayaan-kebudayaan Nusantara gitu. Erlangga yang nikah sama anaknya Dharma Wangsa. Aduh, aku lupa nih sama cerita ini. Aku lupa deh, ntar aku kasih tahu lagi ya. Peperangan sama Jenggala dan Kediri, iya ada. Jadi ini ada perang saudara gitu, tapi aku nggak usah menjelaskan terlalu lanjut, bisa kalian baca di Google ya teman-teman. Yang pasti kerajaan Jenggala sama kerajaan Kediri ini memang ada perang saudaranya kayak gitu. Dan mereka ini kan memang cekcok gitu kan untuk merebut tahta. Namanya juga kalau dulu mah perebutan tahta tuh udah biasa gitu kan. Jadi kayak ya gitulah, mana yang kalah, mana yang unggul, itu yang lebih populer, itulah yang lebih tenggelam namanya kayak gitu. Sekarang masuk di kerajaan Kediri atau Buddha. Nah, tadi yang aku udah bilang, boleh next slide. Boleh next slide. Tadi aku udah jelasin kan kalau kerajaan Kediri itu lebih populer daripada kerajaan Jenggala. Namun ya karena kerajaan ini mengalami perang saudara. Raja pertama kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya dan mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayawijaya. Oke, makasih. Ini siapa sih? Cherry ya? Cherry kalau udah nambahin kalau Erlangga itu nikah sama anaknya Dharma Wangsa. Thank you ya semuanya, makasih banget yang udah nambahin. Nah, Raja Jayabaya ini kalau kalian ingat tentang ini loh ramalan dia sama pembuatan kalender. Nah, ini Raja Jayabaya nih. Terus di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra itu berkembang sangat pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya itu sudah meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri ini menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada sektor pertanian dan perdagangan. Jadi ya teman-teman, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, semuanya itu kalau aku baca sejauh ini ya, aku pahami sejauh ini karena terlalu complicated sejarah itu, jadi aku berusaha untuk menyederhanakan untuk otakku sendiri. Sebenarnya semuanya itu saling berkorelasi, saling berhubungan gitu loh. Kayak misalnya kayak tadi Singasari, dia menyerang kerajaan ini sampai kerajaan ini runtuh gitu. Terus kayak misalnya ekspedisi Pamalayu yang Singasari itu menyerang siapa tadi? Menyerang Tarumanegara atau kerajaan apa tadi sampai dia runtuh kayak gitu. Jadi meskipun terletak di pulau-pulau yang berbeda, kerajaan itu tuh saling memiliki hubungan gitu ya. Pastilah kayak misalnya aku dari Pontianak nih kan, kalian ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, pasti punya suatu pengaruh lah meskipun nggak pengaruh yang langsung gitu. Terus teman-teman, sebenarnya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak, tapi banyak nggak terkuak gitu. Misalnya kayak Pontianak nih, aku bawa yang Pontianak ya. Di Pontianak itu ada namanya Kesultanan Pontianak, teman-teman. Kalau kalian tahu Sultan Hamid II yang ngebuat Garuda Pancasila, nah itu tuh dari Pontianak, dari Kesultanan Pontianak. Cuman aku juga nggak tahu alasannya kenapa nggak terlalu
dibahas gitu kan. Mungkin karena memang bukti-buktinya seperti kerajaan Salangkanegara sama kerajaan Kalingga tadi, bukti-buktinya nggak terlalu kuat atau bukti-buktinya nggak banyak, jadi nggak terlalu dibahas, juga nggak tahu, ataukah karena memang pada saat itu kerajaan-kerajaan di Jawa, di Pulau Jawa terkhususnya memang lebih banyak memberikan pengaruh segala macam. Aku juga kurang tahu nih, masih belum mendapatkan pemecahan masalah dalam diri aku sendiri. Aku juga nyari tahu di artikel, di jurnal, di buku-buku sejarah. Aku sampai saat ini belum tahu alasannya apa. Tapi itu nggak menjadikan kita berpikir kalau buku sejarah Java sentris nih. Kalau kalian pernah dengar istilah Java sentris, jangan mikir gitu juga, karena bagaimanapun pusat pemerintahan kita pada zaman itu, pada zaman lampau lah ya teman-teman, memang pusatnya itu di Pulau Jawa, makanya lebih banyak dibahas mengenai pulau-pulau Jawa gitu. Terus kayak misalnya ada kerajaan Batak gitu kan, siapa di sini orang Batak? Karena aku merupakan orang Batak. Kerajaan Batak tuh ada tuh yang dipimpin sama Raja Sisingamangaraja segala macam gitu kan. Nah, tapi nggak terlalu dibahas ya kan di buku sejarah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalau misalnya kayak aku sendiri kan orang Batak, ya aku inisiatif sendirilah untuk mempelajari tentang kerajaan dari suku aku gitu. Begitu juga dengan kalian, mungkin ada yang dari Bali gitu kan. Nah, Bali itu kan ada kerajaan Bali, terus ada kerajaan apa gitu tadi aku lihat. Ya, kalian atau kita inisiatif sendiri untuk mempelajari asal-usul kita, oke? Karena memang itulah sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tadi udah sampai mana ya? Aku lupa. Aduh, kebanyakan ngomong deh kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri itu menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada perdagangan dan juga pertanian, dan juga dia tuh Kediri dianggap atau disebut sebagai kerajaan agraris. Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas, teman-teman, subur dia dan menghasilkan banyak padi. Kalau sektor perdagangannya itu dia dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Terus selain beras, barang-barang yang diperdagangkan juga ada emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan lain sebagainya gitu. Terus kerajaan Kediri ini seperti kerajaan-kerajaan lain juga runtuh. Nah, runtuhnya itu salah satunya karena apa? Salah satunya itu dari serangan Singasari, kerajaan Singasari, yang rajanya adalah Ken Arok. Belum lagi raja terakhirnya si Kediri ini loh, teman-teman, si Raja Sri Kertajaya itu pada masa pemerintahannya tuh kejam, nggak adil gitu. Jadi itulah salah satu faktor atau faktor-faktor kenapa kerajaan Kediri itu runtuh. Terus kata Ara, mana sih? Aku tuh katanya si Ara itu cekcok juga antara Raja Kertajaya sama Brahmana yang mengurangi hak-hak golongan Brahman. Oh ya, ini aku pernah baca sih. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nambahin. Terus boleh next slide. Oh ya, ini. Kerajaan Kediri, aku ulangi lagi ya. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi karena serangan Ken Arok dari Singasari. Nah, untuk tahunnya ya teman-teman, aku tuh sebenarnya mengenai tahun agak kontroversi gitu di diri aku sendiri. Apakah perlu dihafal? Apakah perlu disimpan dalam otak mengenai tahun pendirian kerajaan atau tahun meninggalnya seorang raja atau puncak kejayaan atau tahun apa gitu? Aku masih bingung gitu apakah perlu dihafal atau enggak. Tapi kalau yang aku pahami sih ya, tahun-tahun itu berbeda gitu biasa. Jadi beda sumber, beda tahun. Misalnya nih kayak aku ngecari tahu di kompas.com. Cari tahu lah pokoknya di website terpercaya ya teman-teman. Kayak di Kompas bilangnya dia 12.2 Masehi, tapi bisa jadi di jurnal lain misal atau di buku sejarah bukan 1222 kayak gitu. Jadi kadang aku bingung nih apakah perlu kita mengingat tentang tahun-tahun ini gitu kan. Cuman waktu aku UTBK dan juga SIMAK UI nggak terlalu keluar sih. Ada atau enggak aku lupa deh. Tapi seingatku nggak keluar sih. Tapi kalau misalnya kalian memang bersikeras atau pengen untuk ngingat, nggak masalah teman-teman. Bahkan kalau misalnya aku boleh saran, ngingetnya itu 1
gimana ya, misalnya kayak ini 1222 gitu kan, 1222 Masehi. Aku yakin kalau di sumber-sumber lain itu bedanya cuma 1 tahun aja sih, nggak sampai misalnya ini 1222 kan, tiba-tiba di sumber lain 1522, itu nggak sampai segitunya sih, paling kayak beda 1 angka 2 angka. Cuman kembali lagi biasanya ada di pilihan ganda meskipun dia beda 1 angka tetap jadi poin gitu kan. Oke, kita lanjut. Belum lagi raja terakhirnya, Sri Kertajaya memerintah sangat kejam dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Gitu. Lalu peninggalan terkenalnya itu ada, aku kasih kalian yang sering disebutin, yang namanya juga peninggalan terkenal ya kan. Candi Panataran, ini salah tulis deh aku. Candi Gurah, Prasasti Kamulan, dan lain-lain. Ada juga kitab-kitabnya. Misalnya, apa sih nih? Aku nggak jelas deh. Smarandana dari Empu Darmanja dan juga Hariwangsa, atau juga Gatot Kaca, nah itu dari Empu Panuluh kayak gitu. Sekarang kita masuk ke Kerajaan Singasari. Bentar, aku baca dulu deh chat kalian. Aku tuh benar nggak nampak tau. Oh, pada ngebahas tentang Kerajaan Singasari ya? Iya bener deh. Aku tuh dulu waktu SD, SMP diceritain sama guruku, seneng banget nih ngebahas tentang Singasari, karena dia itu saling ngebunuh gitu loh, jadi kayak keturunan ini ngebunuh keturunan ini, terus ngebunuh ini lagi gitu. Nanti kita cerita ya. Kalau misalnya ada yang mau nambahin, aku suka nih sama orang yang suka nambahin. Oke, next slide. Sekarang masuk ke sampai ada yang webtoon tau. Oh iya, di webtoon ada. Aku baru tahu. Tingkat cerita Ken Arok sama Ken Dedes tapi belum update lagi. Oh, itu judulnya apa Denal yang webtoon? Cerita tentang kerajaan Singasari ini keren banget ya sampai dibawa ke webtoon. Spill judul, iya benar spill judul. Sambil nunggu si Denal spill judul, kita cerita dikit ya tentang Singasari. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, boleh tuh. Nah, jadi karena saking serunya nih, aku sampai ngebuat silsilah kerajaan Singasari. Karena kalau misalnya kita ngebaca dari uraian-uraian buku atau enggak artikel gitu kan, bakal mumet karena dia memang si ini nikah sama ini menghasilkan anak ini, terus kemudian nikah lagi sama ini menghasilkan anak ini. Jadi daripada ribet, langsung aku bikin aja silsilahnya. Ini kalau kalian mau foto atau screenshot atau nanti kalian download di PPT-nya juga lebih bagus sih. Pertama adalah namanya si Tunggul Ametung. Gitu. Jadi Tunggul Ametung itu merupakan camat di Kerajaan Tumapel, teman-teman. Jadi awalnya kan namanya Kerajaan Tumapel, cuman sekarang lebih dikenal sama Kerajaan Singasari waktu di bawah pemerintahannya si Ken Arok gitu. Nah, Tunggul Ametung ini punya istri namanya Ken Dedes. Nah, Ken Dedes nih cakep banget. Jadi kayak ya kalian lah cowok-cowok, siapa sih yang nggak mau sama cewek cakep gitu kan. Nah, karena cakep banget ini, Ken Arok yang sebenarnya udah punya istri si Ken Umang ini jatuh hati sama Ken Dedes gitu. Kalau sekarang mah istilahnya apa sih teman-teman? Pebinor, perebut bini orang gitu kan. Ini bersemut bentar. Nah, jadi si Ken Arok ini suka jatuh hati, cinta mati lah istilahnya sama si Ken Dedes, padahal dia udah punya istri si Ken Umang. Nah, dia mikir gimana ya caranya supaya si Ken Dedes ini bisa jadi milik aku meskipun dia udah bersuami Tunggul Ametung gitu kan. Ya udah dia kepikiran gimana kalau misalnya aku ngebunuh si Tunggul Ametung. Lalu dia kayak si Ken Arok ini berpikir kan, kita kayak lagi ngegibahin Ken Arok nih sekarang. Aku sambil cerita gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh banget. Ya, jadi Ken Arok itu, nih aku sekalian nambahin ya untuk teman-teman yang mungkin sambil nyatat, Ken Arok itu tuh ajudannya si Tunggul Ametung loh, padahal dia itu pengawalnya Tunggul Ametung. Tapi karena dia jatuh cinta sama istrinya si Tunggul Ametung, si Ken Dedes itu, dia sampai kepikiran gimana caranya supaya bisa ngerebut si Ken Dedes itu, yaitu dengan cara ngebunuh Tunggul Ametung. Terus kalau kalian pernah dengar maaf, cerita yang ini kerisnya Empu Gandring. Nah, jadi dia itu pergi ke salah satu empu tuh apalah ya namanya. Pokoknya aku bingung dia penyebutan empu ini sebagai, pokoknya adalah salah satu empu lah namanya, itu namanya Empu Gandring gitu kan. Dia ini orang hebat yang bisa ngebuat keris gitu, dan keris ini kalau seingat aku ya dari guru SD aku tuh inget banget tentang Singasari karena diceritain sama guru SD aku.
dikutuk kalau dia bakal ngebunuh 7 orang gitu. Nah, salah satunya itu terbunuhlah si Tunggul Ametung gitu, teman-teman. Padahal ya, waktu si Ken Arok itu mau ngerebut si Ken Dedes, si Ken Umang itu lagi hamil loh, padahal. Bu, kurang lebih, ya empu tuh kayak suhunya gitu loh. Aku tuh bingung formalnya tuh apa, pokoknya dia tuh seorang ahli dukun, nggak dukun deh kayaknya. Itulah, pokoknya kalian paham lah ya maksud empu tuh seperti apa. Nah, jadi waktu itu Ken Arok itu, kok namanya pada Ken-Ken semua? Aduh, kenapa ya pada Ken-Ken semua? Ya mungkin waktu itu memang nama di kerajaannya menggunakan Ken gitu, kayak misalnya macam Rakai-Rakai, terus Sri Sanjaya segala macam gitu ya kan. Oke, kita lanjut ya. Aku juga bingung nih kenapa namanya Ken-Ken semua. Bisa jadi marga, bisa juga sebagai gelar gitu kan. Coba ntar ya, nanti kita cari tahu ya. Kita cerita dulu nih, kita gibahin dulu nih si Ken Arok. Tapi gibahnya sambil belajar UTBK. Tadi kan aku udah cerita kalau Ken Arok itu sebenarnya udah nikah nih sama Ken Umang. Dan Ken Umang tuh lagi hamil padahal. Dan anaknya itu iya kayak Raden. Jadi aku rasa sih Ken itu semacam Raden sih teman-teman. Jadi kayak panggilan gitu. Atau kalau memang salah bisa langsung dikoreksi ya akunya. Nah, aku ulangin lagi, si Ken Arok itu nikah sama Ken Umang sebelumnya, tapi karena dia suka sama si Ken Dedes, akhirnya dia ngebunuh si Tunggul Ametung. Nah, anaknya dari Ken Arok sama Ken Umang ini adalah si Tohjaya. Nah, terus anaknya udah nih kan, nikahlah si Ken Arok sama Ken Dedes waktu si Tunggul Ametung itu meninggal. Nggak usah kita bilang mati, tapi meninggal. Nah, tapi sebelum itu si Ken Dedes itu sama Tunggul Ametung udah punya anak, teman-teman, namanya Anusapati gitu. Nah, ketika si Ken Dedes itu menikah sama si Ken Arok adalah nama anaknya si Mahisa Wangateleng. Apa sih? Wangateleng gitu. Jadi si anaknya Ken Dedes sama Ken Arok itu enggak terlalu familiar sih ya namanya. Aku juga baru tahu kemarin waktu nyari materi untuk kalian. Aku juga baru tahu karena kenapa si Anusapati sama Tohjaya yang lebih terkenal, pertama ya mereka saling merebut tahta gitu. Jadi si Anusapati ini ngebunuh kan dia benci nih, si Ken Arok udah ngebunuh bapaknya si Tunggul Ametung. Jadi si Anusapati itu teman-teman ngebunuh si Tohjaya gitu. Jadi mereka tuh bunuh-bunuhan kayak balas dendam gitu loh. Karena dia nggak terima si Tunggul Ametung itu dibunuh sama bapaknya Tohjaya. Akhirnya si Anusapati ini membunuh si Tohjaya gitu. Kemudian, ntar aku... salah teman-teman. Aduh, pantas tadi aku agak salah-salah nih. Iya. Pantas aku tadi agak ngeganjal. Jadi karena balas dendam, si Anusapati itu ngebunuh Ken Arok. Sorry. Jadi karena Ken Arok itu ngebunuh Tunggul Ametung, ya aku ulangin ya. Jadi karena Ken Arok itu ngebunuh Tunggul Ametung, si Anusapati ngerasa benci kayak, ih kurang ajar nih, istilahnya gitu ya kasarnya ya. Ih kurang ajar nih, pokoknya aku benar-benar harus balas dendam. Akhirnya si Anusapati ini ngebunuh si Ken Arok. Itu nggak pakai apa? Pakai keris Pugandring itu juga. Makanya Pugandring tuh kayak apa ya namanya juga empu, berarti udah suhu banget. Dia sampai ngutuk kalau keris ini bakal ngebunuh 7 orang itu loh gitu. Kok Ken Dedes mau sama Ken Arok sih? Nggak tahu ya teman-teman kenapa. Nggak ada juga fakta yang bilang kalau alasan Ken Dedes sampai mau sama Ken Arok. Mungkin karena Tunggul Ametung itu udah meninggal, lalu dia jatuh hati juga sama Ken Arok, juga bingung deh kenapa. Jadi aku ulangin, si Anusapati ini ngebunuh Ken Arok. Udah nih, meninggal nih Ken Arok, ya kan. Si Tohjaya, anaknya Ken Arok sama Ken Umang, benci, pengen balas dendam juga. Ngebunuhlah si Anusapati. Ya, bunuh-bunuhan ini mereka. Nah, jadi udah sampai itu bunuh-bunuhannya, si Anusapati itu punya anak namanya punya anak teman-teman namanya Ranggawuni. Nah, Ranggawuni itu menikah sama Mahisa Campaka. Nih kalau kalian ngelihat silsilahnya, Mahisa Campaka ini anaknya dari si Mahisa Wongoteleng tadi. Berarti kalau kita simpulkan, si cucunya Tunggul Ametung itu menikah sama cucunya Ken Arok gitu kalau kalian lihat. Lalu si Ranggawuni itu menikahlah dengan si Mahasa itu kan.
Lalu melahirkanlah si Kertanegara, yang mana si Kertanegara ini membawa puncak kejayaan pada kerajaan Singasari. Kayak gitu teman-teman. Next. Jadi, oh ya, aku nambahin dikit ya. Setelah jadi kan karena perebutan tahta itu kan, jadi selain karena si Ken Arok itu menyukai atau jatuh hati sama si Ken Dedes, dia juga pengen jadi Aku Tumapel. Aku tuh maksudnya camat gitu loh, kepala dari kerajaan Tumapel itu teman-teman. Kerajaan Tumapel itu ya kerajaan Singasari gitu, cuman sekarang lebih dikenal sama kerajaan Singasari aja gitu. Ken Arok itu bersekutu sama para Brahmana pada saat itu untuk menaklukkan, dan serangannya itu pun berhasil hingga memaksa raja itu menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok tuh. Dan akhirnya kerajaan itu dipindahkanlah ke Singasari, dan juga Ken Arok dinobatkan sebagai kerajaan Singasari. Nah, kerajaan ini, aku ulangin lagi, didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Gila nggak tuh gelarnya? Tapi kalau menurutku sih, aku juga nggak pernah ketemu soal yang sampai nanya gelar sih. Kalaupun ada, paling itu soal-soal di LKS nggak sih? Kayak misalnya LKS sejarah itu baru ada pertanyaan tentang gelar-gelar. Tapi kalau untuk UTBK nggak tahu juga ya kalau untuk tahun depan gimana. Nah, lalu di daerah Singasari, ya namanya juga kerajaan Singasari, berarti daerah Singasari atau di daerah Malang lah kira-kira didirikan kerajaannya itu. Kemudian setelah Ken Arok wafat, kemudian kondisi masyarakat itu sempat terguncang akibat konflik politik. Maksud konflik politik itu yang aku jelasin tadi, bunuh-bunuhan itu tadi. Ya apa ya, kayak kalau bunuh-bunuhan kan berarti pergantian terus nih teman-teman rajanya. Kalau misalnya raja terus-terusan diganti kan berarti kebijakannya juga diganti gitu. Jadi kalau misalnya kebijakan diganti ya menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan suatu kerajaan dong gitu. Begitu juga di Indonesia sebenarnya. Kalau misalnya nih ya, ini aku enggak apa sih namanya? Enggak mengundang perpecahan, tapi kalau misalnya Indonesia itu ganti presiden 1 tahun sekali, misalnya ya teman-teman, itu menurutku bakal kacau karena suatu presiden dengan presiden lainnya kan tentu memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau misalnya dia memiliki pemikiran yang berbeda, berarti kebijakan yang dikeluarkan dia juga berbeda. Kalau misalnya kebijakan yang dikeluarkan berbeda, nah rakyatnya bingung. Loh kemarin kayak gini loh, baru aja mereka beradaptasi nih sama kebijakan di presiden pertama. Tiba-tiba diganti lagi sama kebijakan presiden kedua. Kalau kalian ingat sama Orde Baru, bukan Orde Baru, yang sebelumnya, yang kabinet-kabinet itu kan pergantian terus tuh. Nah di situ memang ketahuan kalau misalnya pergantian kabinet itu enggak efektif, menyebabkan ketidakstabilan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah memang kalau sejarah enaknya tuh kita saling ngaitin gitu kan, jadi langsung ingat kalau misalnya di Indonesia setelah kerajaan ya maksudnya juga mengalami peristiwa yang sama seperti kerajaan Singasari ini gitu teman-teman. Namun kehidupan masyarakatnya kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang kalau kalian tadi lihat silsilahnya itu merupakan anak dari siapa sih tadi, bentar boleh slide sebelumnya nggak, aku lupa namanya tadi. Bukan, yang slide sebelumnya. Nah, yang anaknya si Ranggawuni atau cucunya dari Tunggul Ametung yang menikah sama cucunya Ken Arok. Jadi si Kertanegara ini kayak cicitnya lah istilahnya kayak gitu, yang membawa kerajaan Singasari itu mencapai pada puncak kejayaan. Terus itu loh, Ranggawuni itu anaknya Anusapati, Stepani itu aku udah bikin di silsilahnya ya. Terus di masa Kertanegara itu terjadi akulturasi. Ya kan Anusapati itu kan meskipun dia udah meninggal, dia juga udah punya anak gitu. Jadi sebelum dia meninggal, dia udah punya anak duluan, namanya itu si Ranggawuni, kayak gitu. Terus, kalau istrinya aku nggak tahu sih ini, belum dapat info juga.
belum tahu juga sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, bisa langsung jawab ya. Terus lanjut lagi, slide selanjutnya. Belum, ini masih mau ngebahas keruntuhan ini. Oh ya, ini dia. Nah, upaya masa pemerintahan Kertanegara itu ya perluasan daerah, terus ekspedisi Pamalayu yang memperluas kerajaan Singasari, terus memantapkan struktur pemerintahan Singasarinya, dan juga perkembangan pesat, itu aku typo ya teman-teman, perkembangan pesat di sektor perdagangan dan juga pelayaran. Gitu. Oke, next. Mana sih? Oke. Salah satu faktor runtuhnya kerajaan Singasari itu adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi. Tadi kan yang ekspansi Pamalayu itu, teman-teman. Nah, itu karena saking mereka sibuk untuk memperluas wilayahnya, jadi Raja Kertanegara ini sampai wafat gitu karena diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di kerajaan Kediri. Gitu. Jadi kayak aku bilang tadi sebelumnya, kalau setiap kerajaan di Nusantara itu mempunyai pengaruh, mempunyai korelasi lah antara satu dengan yang lainnya, sampai ada yang bunuh-bunuhan, perebutan tahta, dan lain sebagainya gitu. Nah, kerajaan Singasari itu akhirnya runtuh karena tadi Raja Kertanegara itu wafat gitu kan. Sama seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya atau kerajaan-kerajaan lain itu. Gak apa-apa Aras, aku tuh seneng banget ditambahin. Serius, gak apa-apa banget. Karena ya aku udah bilang juga kan, aku terbatas kemampuannya, jadi aku minta tolong kalian untuk nambah-nambahin juga. Terus mana tadi kan jadi hilang. Nah, sama seperti kerajaan-kerajaan lain kan teman-teman. Kalau misalnya raja terkenalnya atau raja yang menjadi kehebat raja, yang menjadi kebanggaan mereka gitu, wafat segala macam, jadi mereka udah mulai melemah gitu, pertahanannya mulai lemah. Begitu juga sama si kerajaan Singasari ini, karena wafat, dibunuh atau diserang oleh Jayakatwang, mulailah mereka kayak perlahan-lahan menyusut, bukan menyusut, ya mulai mau bubar gitulah atau runtuh kayak gitu, yang kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Majapahit. Nah, peninggalan terkenal kerajaan ini misalnya itu Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, dan lain sebagainya. Terus mana tadi ya? Kerajaan Singasari itu, itu kerajaan Hindu-Buddha ya teman-teman, di Pulau Jawa yang berkuasa. Gitu. Aku tuh sambil nyari tahu juga sih, takutnya aku ntar salah kasih informasi ke kalian kan. Jadi kalau misalnya aku agak lama jawabnya, maaf ya. Jayakatwang itu saingannya Raden Wijaya. Ya, kalau kita lihat dari cerita-cerita atau yang sepemahamanku dari cerita-cerita yang pernah aku baca di buku sejarah itu, pada intinya setiap kerajaan itu teman-teman pasti mau memperluas wilayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara saling menyerang kerajaan lain. Dengan saling menaklukkan kerajaan lain. Dengan cara apa lagi? Dengan cara saling membunuh itu. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ke kerajaan Majapahit. Next slide. Ini materi kita udah mau habis di kerajaan Majapahit terakhir itu, karena kerajaan Majapahit ini teman-teman sebagai penanda, Singasari itu akulturasi Hindu-Buddha. Jadi aku juga baru cari tahu juga tadi kan. Aku sebenarnya tahu, aku pernah dengar dia akulturasi atau enggak, tapi aku tadi agak ragu-ragu, jadi aku tadi mencari tahu dulu. Gitu. Boleh Gretania, ntar dikasih ya filenya, oke? Karena Kertanegara beragama Bunda Tantrayana. Oke, makasih Aras. Terus masuk ke kerajaan Majapahit. Awal mula kerajaan Majapahit itu
menandai berakhirnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, awal mulanya itu karena runtuhnya kerajaan Singasari tadi yang akibat pemberontakan Jayakatwang yang menyebabkan keponakan Kertanegara. Nah, sampai sejauh ini nih, yang menyebabkan jadi karena mulai melemah gitu kan yang Singasari tadi, terus Raja Kertanegara itu wafat gitu kan. Ponakannya si Kertanegara ini melarikan diri. Siapa keponakannya? Yaitu si Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini cukup terkenal dan cukup sering disebutkan di buku sejarah teman-teman, yaitu dia yang mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi dia melarikan diri gitu kan di salah satu hutan dan dia mendapatkan bantuan dari seseorang gitu. Dan kemudian membuat desa kecil di hutan yang aku sebutin tadi dan menamai hutan itu adalah Majapahit. Seingat aku ini Majapahit ada artinya. Tapi aku lupa ini apa artinya. Pokoknya dia ada maja sama pahit atau apa gitu. Bisa kalian nanti cari tahu sendiri ya. Terus secara diam-diam Raden Wijaya ini mulai memperkuat dirinya. Oh ya, dari buah maja ya. Nah, nih kayak Ita bilang, tanamnya Ita atau Ta sih, nggak tahu deh. Pokoknya makanya tadi aku bilang kan, kalau berbagai sumber itu terkadang beda-beda. Jadi ada yang bilang, misalnya nih kayak Ta bilang nih, Raden Wijaya itu ponakannya Kertanegara, di SKS penantunya, kayak gitu-gitu. Jadi tuh ada yang bilang si ini tuh menantunya si ini tuh ternyata anaknya si ini gitu. Jadi gimana ya teman-teman, sejarah itu karena saking complicated dan saking luasnya, terkadang memang kita harus mencari tahu sendiri gitu kebenarannya seperti apa. Dan memang ini harus sekreatif kita, kita harus niat lah untuk nyari tahu di berbagai sumber, khususnya di jurnal-jurnal atau enggak di bukti-bukti sejarah. Tapi nggak harus juga sih nyari bukti sejarah sampai ke YUPA gitu kan, kecuali kalau memang kalian nanti di kuliah mau ngambil apa sih kalau sejarah kuliahnya. Aduh, aku lupa kalau sejarah tuh nama kuliahnya apa, kecuali kalau memang kalian mau ngambil di ilmu itu ya pasti bakal mempelajari itu juga ya kan. Arkeologi itu bukannya tentang batuan ya? Atau tentang, aduh aku lupa deh. Sastra Jawa. Oke, gak mungkin dong sastra Jawa. Oke, jadi tadi Majapahit itu dari buah maja. Dari buah maja itu ya berarti buah yang ada dalam hutan ditempatin sama si Raden Wijaya itu, teman-teman. Nah, Raden Wijaya itu ternyata secara diam-diam memperkuat dirinya dan merebut hati penduduk yang datang dari wilayah Tumapel. Ingat, Tumapel tadi itu Singasari dan juga dari daerah-daerah lain. Nah, sebagai raja, akhirnya karena mulai berkembang nih kan kerajaan yang didirikan sama aduh aku jadi ngeblank nih. Karena udah mulai berkembang kerajaan yang didirikan sama si Raden Wijaya itu, jadi mulailah dinobatkan si Raden Wijaya ini menjadi Kertaraja Sajayawardana. Nah, gelarnya Raden Wijaya ini kalau menurutku cukup familiar sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngafalin juga boleh, karena biasanya yang familiar itu yang keluar biasanya. Cuman ada juga nih soal UTBK yang iseng banget, yang justru nggak pernah kita dengar atau enggak justru apa sih istilahnya fakta trivial gitu, fakta-fakta yang menurut kita nggak penting justru itu yang keluar. Kayak misalnya UTBK 2019 ya, 2018 atau 2019, aku pernah nanya ke kelas aku, sampai nanya jas yang dipakai sama Bapak Soekarno tuh merek apa, kayak gitu. Itu kan termasuk fakta trivia. Dan kita nggak kepikiran nih kan, kalau misalnya bakal keluar soal kayak gitu. Nah, makanya itu tadi, sejarah itu pandai-pandainya kita, kekreatifan kita, dan juga niat kita untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Terus sumber website terpercaya itu aku selalu mengusahakan, pokoknya kalau dari aku ya teman-teman, aku nggak mau sumber sejarah itu dari Wikipedia. Maaf banget nih, mungkin kalian ada yang memakai Wikipedia, tapi aku pribadi nggak menggunakan itu karena Wikipedia itu kata guruku dan aku memang udah membuktikan dia nggak valid. Valid sih, cuman ada beberapa hal tuh yang bisa diubah sama orang gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak jurnal-jurnal, kita memang harus mulai membiasakan diri ya teman-teman membaca jurnal, apalagi kalian ntar lagi mau kuliah. Kuliah itu nanti temannya sama jurnal, nggak bisa tuh kita pakai Brandly segala macam, udah nggak bisa berteman sama mereka. Kita bakal
berteman atau berkawan atau menikah dengan jurnal. Jadi sumber-sumber terpercaya itu dari jurnal, dari artikel. Kalaupun artikel itu dari aku pasti ngebacanya dari misal CNN, Kompas, Tribun. Pokoknya website-website yang sekiranya tuh bisa kita akui kevalitannya. Jadi kayak misalnya blog-blog, bukan meremehkan blog ya, bukan meremehkan blogspot ya. Bisa jadi sih blogspot itu mengambil dari sebuah jurnal, tapi menurutku kalau misalnya kita benar-benar mau mencari tahu kebenarannya atau yang berdasarkan jurnal sebenarnya, yaitu yang aku sebutin tadi gitu. Kalau misalnya dari YouTube, boleh juga sih, bahkan lebih enak nih sebenarnya dari YouTube. Cuman kita juga harus wanti-wanti, harus waspada juga kan kalau dari YouTube sumbernya dari mana segala macam gitu. Jurnal, chat kalian tuh tenggelam tau. Oke, jurnal. Kalau ngebahas tentang jurnal tuh dari Google. Jadi misalnya kalian bikin, misalnya kayak aku anak hukum nih ya, kan pembahasannya hukum perdata, misalnya kayak gitu. Misalnya perkawinan Islam menurut hukum perdata gitu kan. Nanti aku bikin aja di Google, perkawinan Islam menurut hukum perdata PDF. Nanti keluar tuh jurnal-jurnal, misalnya dari skripsi orang juga bisa, dari jurnal-jurnal yang tersebar di Google Scholar juga bisa, kayak gitu. Jadi udah mulai belajar untuk membaca dari situ ya. Udah nggak bisa lagi nih kita mengandalkan Brandly atau nggak blogspot itu tadi gitu. Bentar. Ya, Kompas itu tadi aku udah bilang, Kompas itu ya, aku tadi udah bilang ya teman-teman, Kompas itu termasuk salah satu website terpercaya karena bagaimanapun namanya juga perusahaan-perusahaan kayak gitu sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan isi beritanya, ya kan? Nggak mungkin kayak misalnya Tribun, Kompas atau website-website yang menurut kita sudah benar ini dia memuat berita yang salah, itu bisa melanggar undang-undang pers gitu kan, bisa melanggar undang-undang yang udah dibuat sama Indonesia karena bakal memberikan informasi yang salah. Makanya kalau menurut aku website-website yang aku sebutin tadi itu bisa kita pakai untuk sumber itu ya. Ketik judul terus belakangnya tambahin PDF. Benar. Jadi cara nyari Scholar, ini kita agak intermezzo sedikit ya, cerita-cerita juga. Cara nyari Scholar itu bisa akhirnya PDF, yang pasti jangan doc si DOC itu ya. Karena kalau DOC meskipun ada juga jurnalnya, aku nggak terlalu suka aja gitu kalau pakai belakang DOC. Terus misalnya kalian pakai Google Scholar, ntar ketik di Google Scholar gitu, atau Google Cendekia, itu bahasa Indonesianya. Nah, itu kalian bakal ketemu tuh seliweran jurnal-jurnal yang ada di sana gitu. Jurnal di Google itu biasanya skrip. Iya, ada juga kan yang skrip yang berbayar gitu. Nah, memang banyak tuh teman-teman yang berbayar, kayak misalnya salah satunya skrip itu. Nah, biasanya kalau dari aku pribadi sih, bukan manipulasi, mengalternatifkannya ya dengan mencari jurnal yang gratis gitu. Jadi nggak harus pakai skrip juga, meskipun terkadang nyesek juga nih karena di skrip tuh lengkap. Misalnya aku nyari tugas tentang hukum gitu kan, di skrip tuh ada jawabannya, ternyata terkunci, harus bayar gitu kan. Ya nyesek juga, cuman kalau memang kalian butuh banget ya berbayar lah, premium lah gitu ya kan. Bukan tujuan soalnya dia kan. Ntar ya teman-teman, aku lagi ngebalas teman kalian ya. Tapi Tribun kayaknya enggak deh. Kenapa gitu ya? Tapi kalau menurut aku dan waktu itu selama ini aku mencari informasi, Tribun itu valid sih ya teman-teman. Kayak misalnya Tribun Pontianak lah ya, Tribun Pontianak, Tribun Jakarta, Tribun ini, Tribun itu, kayak gitu. Tribun News, iya kayak gitu, itu valid sih. Kayak kita masuk ke Kerajaan Majapahit ya. Ntar kita intermezzo-intermezzonya sedikit boleh di akhir. Terus Kerajaan Majapahit itu sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk yang merupakan cucu dari Raden Wijaya dengan dampingan Mahapati Gajah Mada. Yang ini loh
aku tidak berhenti apa ya isinya tuh. Aku tidak berhenti. Intinya tuh gini deh, aku lupa ingat persisnya gimana. Aku tidak akan berhenti berjuang ya sebelum Nusantara itu menyatu. Jadi maksudnya si Patih Gajah Mada ini tuh, Sumpah Palapa itu isi Sumpah Palapa yang aku sebutin tadi, astaga lupa. Nah itu ambisinya Gajah Mada ini teman-teman, dia kayak pokoknya Nusantara itu harus nyatu, harus di bawah kekuasaan Majapahit. Dan menurut beberapa orang teman-teman, kerajaan Majapahit itu merupakan cikal bakal dari Indonesia. Kayak gitu. Aku pernah baca di salah satu artikel dan juga jurnal kalau kerajaan Majapahit itu merupakan cikal bakal dari Indonesia. Make sense juga sih, soalnya kan kerajaan Majapahit seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, dia merupakan kerajaan terakhir yang menjadi penanda berakhirnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, kayak gitu. Kak, itu foto siapa kok cakep? itu loh, aku tuh ngasih tahu kalian kalau itu si Hayam Wuruk, ganteng banget kan? Aku tadi juga penasaran Hayam Wuruk tuh orangnya kayak gimana sih, terus aku nge-search juga kan Hayam Wuruk, wih cakep juga ini, kayak gitu. Jadi dia itu orang yang yang membawa puncak kejayaan di kerajaan Majapahit. Cakepan mana sama Ken Arok? Aduh nggak tahu. Coba ntar kita cari tahu ya wajahnya Ken Arok tuh kayak gimana. Terus dikenal dengan Sumpah Palapa yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah panji kekuasaan Majapahit seperti yang udah aku jelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian melemahnya kekuasaan Majapahit ini terjadi saat kematian Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Nah cerita kerajaan Majapahit ini menurutku cukup panjang dan juga complicated gitu. Jadi kedua kerajaan yang tadi terakhir kita jelasin ya, Singasari sama Majapahit, itu merupakan dua kerajaan yang ceritanya panjang banget, ceritanya dramatis banget, dan juga seru untuk diikuti gitu. Cuman karena complicatednya itu kadang kita bingung kok tiba-tiba dia begini, tiba-tiba dia begitu gitu. Dan aku sebenarnya jujur dari hati aku yang terdalam, bingung juga menyederhanakan cerita kerajaan Majapahit ini ke kalian gitu. Jadi di otak aku paham nih maksudnya Majapahit itu kayak gimana, tapi karena dia terlalu complicated itu, aku jadi bingung menyederhanakannya tuh seperti apa. Pada intinya terjadilah waktu itu perkawinan politik antara Hayam Wuruk sama anaknya dari kerajaan Sunda. Aduh aku lupa teman-teman namanya. Prabu Wardani atau siapa gitu. Bukan, Dyah Pitaloka. Astaga, Dyah Pitaloka. Jadi menikah nih kan. Nah, jadi si Gajah Mada ini saking dia berambisinya adalah suatu ketika sampai dia ngebunuh. Iya, Gajah Madanya itu nggak setuju. Jadi dia gini loh, ada dia perangnya tuh nggak sih Kak? Kenapa? Ada perangnya itu juga. Iya, ada perangnya, benar. Jadi Gajah Mada itu kayak setuju nggak setuju gitu loh. Nah, dia tuh ngerasa karena ambisi dia tinggi itu tadi, yang dia benar-benar mau memperluas wilayah Majapahit di seluruh Nusantara, dia tuh sampai ngerasa Dyah Pitaloka, gimana ya ngomongnya? Nih, ini yang aku bilang ribet jelasinnya. Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda itu nggak bisa serta-merta bisa bergabung sama kerajaan Majapahit. Jadi sampai ada pembunuhan, bahkan sampai Dyah Pitaloka itu teman-teman bunuh diri saking dia stresnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih, ada yang udah bahas ini yang mau aku ceritain. Kalau misalnya kalian pernah dengar cerita tentang Perang Bubat, inilah dia di kerajaan Majapahit. Yang mana kerajaan Bubat ini, teman-teman, ceritanya adalah atau penafsiran larangan pernikahan atau perkawinan bagi orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar mitos orang Sunda itu nggak boleh nikah sama orang Jawa, itu asal-usulnya dari situ, teman-teman. Jadi kalau kalian masih nggak ngerti nih sama penjelasan yang menurutku udah sederhana ini, kalian bisa cari tahu sendiri ya gimana ceritanya di yang aku bilang tadi di Kompas atau enggak di Tribun gitu. Atau enggak aku juga bisa kasih saran ke kalian di ini loh teman-teman. Di YouTube tadi Inspect History. Aku tulis ya. Udah beberapa kali pertemuan gitu Inspect History. Beberapa kali pertemuan itu aku udah kasih saran ke teman-teman yang lain. Kalau biasanya aku suka sama sumber YouTube yang Inspect History karena dia banyak animasinya, tapi dia jelas juga gitu teman-teman.
Ntar aku baca dulu nih chat kalian. Aku nggak kebaca soalnya dari awal. Mana sih? Aku bingung deh saking banyaknya. Bentar, ini yang dari Stefani ya, yang dia nanya, iya tadi itu Toh Jaya nikah sama siapa kak? Kan dia nggak punya anak. Gini loh teman-teman, jadi karena nggak semuanya terkuak di sejarah, kan apa ya, sebenarnya sumber sejarah itu kan, kalau kalian pernah dengar cerita dari guru kalian, itu kan dia kayak saling disatukan gitu loh. Misalnya ketemu nih sumber sejarah di daerah A, ketemu lagi sumber sejarah di daerah B. Nah, oleh para ahli sejarah, oleh pakar sejarah, itu mulai dibuat. Itulah kalau kalian tahu di materi awal pelajaran sejarah kan ada tentang interpretasi. Nah, itulah teman-teman. Di situ oleh para pakar sejarah itu mulai ditafsirkan sama mereka bagaimana sih ceritanya supaya sejarah ini tuh bisa nyambung gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya siapa istrinya kak, gimana bunuh dirinya kak, gimana ininya kak, aku nggak bisa menjawab dengan pasti karena aku juga nggak mencari tahu sampai situ gitu kan. Yang pasti silsilah yang di Kerajaan Singasari itu, yang aku tunjukin ke kalian, itu udah aku buat sedemikian rupa, sebenar-benarnya insya Allah benar, dan aku harap itu bakal berguna bagi kalian di depannya, terkhususnya waktu ujian nanti gitu. Terus, ada yang nanya Brahmana itu apa? Ya, jadi Brahmana itu kalau kalian pernah pasti tahu sih, orang Indo sering kan diceritain. Brahmana itu ini loh teman-teman, pendetanya agama Hindu gitu. Jadi kasta tertinggi, yang mana kasta itu berisi pendeta-pendeta. Jadi tuh benar-benar sangat dihormati lah sama mereka kayak gitu. Orang-orang agamawan kayak gitu. BTW aku sekali lagi mengucapkan makasih buat teman-teman yang udah nambahin, karena selain kalian membantu teman-teman yang lain, kalian juga sangat membantu aku. Sukses UTBK-nya ya. Bener, iya Menteri Pendidikan ganti-ganti kebijakan. Kalau menurut aku mah itu supaya mencapai bukan kecapai kesempurnaan, karena saling evaluasi gitu kan, jadi saling ya dirubah-rubah lah supaya mencapai kata yang lebih sempurna gitu dibanding sebelumnya. Ini juga yang model UTBK 2019 kan beda ya kan sama 2018. Terus 2020 beda lagi nih dari 2019, benar beda nih yang 2020 tiba-tiba TPS doang. Lalu masuk ke 2021 balik lagi ke 2019. Ya mau gimana ya kan teman-teman. Kemarin juga 2020 situasional juga karena kita lagi kaget-kagetnya COVID itu. Terus dari Aras, Kertanegara itu menganut Buddha Tantrayana. Makasih Aras. Terus, mana lagi ya? Aduh banyak banget. Di mana sih? Aku jadi bingung deh mulai dari mana. Bentar. Nah, yang di Pitaloka itu ya teman-teman, sejauh ini dan memang selama ini guru aku jelasin, dan waktu guru les aku maupun guru sekolah aku bilangnya dia Pitaloka itu bunuh diri karena dia kayak stres gitu, ayahnya dibunuh, terus kerajaannya kalah segala macam kayak gitu. Makanya sampai ada perang Bubat, bukan perang, maksudnya perang Bubat itu perangnya, tapi dari perang Bubat itu timbul penafsiran kalau adanya larangan perkawinan antara orang Sunda sama orang Jawa gitu teman-teman. Animasinya imut-imut. Ya, aku nih bacain satu-satu ya. Jadi animasi imut-imut. Inspect History itu aku sangat rekomendasi buat kalian. Pokoknya kalau misalnya mau belajar sejarah, buka di sana. Aku suka banget. Apalagi kayak kerajaan. Sejarah dunia. Itu kan ribet ya. Menurut aku itu ribet sih. Lebih ribet daripada daripada sejarah di Indonesia. Jadi biasanya aku mulai menyederhanakan keribetan di sejarah internasional itu dengan menonton di
Inspect History itu. Tapi nggak hanya itu doang sih, banyak juga kok channel-channel lain yang seru yang membuat kita tergugah untuk belajar sejarah. Dan itu juga kembali ke gaya belajar kalian sendiri. Kalau aku mah lebih suka mendengar daripada ngebaca. Suka sih ngebaca, tapi lebih masuk aja mendengar gitu. Tapi bisa juga kan dari kalian lebih suka atau mencari tahu lebih dalam di membaca. Kerajaan dulu kalau nggak suka, iya benar. Jadi kerajaan mah dulu kayak misalnya Singasari tadi ya kan, kayak menurut kita enak banget tuh si Ken Arok demi ngedapetin tahta dan juga ngedapetin Ken Dedes ngebunuh Tunggul Ametung. Lalu anaknya Tunggul Ametung si Anusapati ngebunuh si Ken Arok kayak gitu kan. Terus saya kalau sekarang mah udah nggak bisa lagi. Ya iyalah udah ada undang-undang juga, udah ada namanya undang-undang HAM, udah ada peraturan ini, peraturan itu gitu kan. Gajah Mada sama Hayam Wuruk itu meninggal, bentar, aku lupa deh yang ini. Kalau meninggalnya mereka itu aku belum tahu sih ya teman-teman. Aku juga belum pernah baca mengenai penyebab meninggalnya mereka. Tapi apa karena sakit ya? Aku lupa juga. Aku nggak bisa ngeklaim itu jawaban benarnya sih. Takutnya ntar salah ya. Perang Bubat itu perang Bubat yang tadi yang aku jelasin yang antara kerajaan Sunda sama kerajaan Majapahit itu loh teman-teman. Perang di daerah Bubat Brahmana dibilang. Kak, ada kuis nggak? Nggak ada teman-teman. Jadi aku cuman ngasih materi aja. Terus kalau misalnya kita mau cerita-cerita tentang UTBK atau kerajaan-kerajaan itu sih tadi. Iya, tanya jawab. Boleh. Tapi aku boleh minta izin nggak sekitar jam 21.30 gitu kita selesai. Soalnya adikku nggak ada yang nemenin. Jadi kan aku lagi di luar nih. Jadi aku harus pulang gitu loh. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke, makasih. Kalian persiapan UTBK-nya udah kayak gimana deh? Kan April ya biasanya UTBK. Berarti sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan lagi. Itu kalian gimana sekarang? Persiapannya aman nggak kira-kira? Masih begitulah. Wow, makin dekat. Aku semigap rasanya mau gila, Kak. Semigap itu apaan, Tak? Semigap bahasan apa sih? Oh, semigap. Oh, astaga. Nah, jadi gini loh. Aku sadar kalau materi UTBK tuh banyak banget, apalagi di IPS ya, teman-teman. Sebenarnya orang-orang tuh nggak bisa nih meng-underestimate Soshum. Orang-orang tuh kadang mikir Soshum tuh mudah, Soshum tuh tinggal baca. Padahal kalau kita pikir-pikir, justru lebih complicated nggak sih si Soshum itu, apalagi sejarah. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kalian tadi aja, nggak semuanya bisa kejawab sama aku gitu. Dan aku butuh bantuan kalian untuk ngejawab soal-soal itu yang tadi kalian sampein gitu kan. Terus belum lagi tentang geografi. Nah, geografi batu-batuannya, apalagi kalau misalnya kalian nggak suka kan mempelajari tentang geografi, ya mau nggak mau harus mempelajari lebih dalam lagi gitu. Dan memang karena sisa 5 bulan lagi, apalagi target kalian pengennya ke top 3 atau top 10 atau enggak universitas-universitas lainnya, ya memang harus dipersiapkan dari sekarang gitu kan. Bentar lagi UAS ya, tapi UAS diutamakan juga, cuman tetap diselingin lah sama persiapan UTBK. Karena nggak terasa loh kalau kalian ngebut, ntar teman kalian udah sampai ke Amerika, kalian masih di situ aja gitu. Ngebut materi TKA. Tapi gini loh, ngebut materi itu boleh, tapi menurutku jangan sampai ngebut cuman nggak ada yang nempel di otak kalian. Ya kalian semua pasti tahu sih maksud aku apa. Lebih baik tuh kalian menguasai entah itu 5 bab dalam satu mata pelajaran ya. Misalnya kita kan berarti 6 kan aduh aku lupa deh, geografi, sejarah, ekonomi, apalagi sih pelajaran sosiologi sama
apalagi sih pelajaran sosum aku lupa. Nah, pokoknya di antara mata pelajaran itu misalnya kalian menguasai 6 bab nih per materinya. Menurutku itu sudah sangat aman daripada kalian harus membaca semua bab tapi kalian baca semua bab tapi kalian nggak memahami gitu. Lebih parah mana? Mendingan kita memahami benar-benar satu bab daripada kalian membaca 10 bab tapi nggak ada satu bab pun yang nempel, ya kan? Spill paling banyak di UTBK. Aduh, aku tuh kemarin ya, jujur kemarin tuh aku udah nyatet loh soalnya, tapi tuh aku buang. Yang pasti tuh waktu UTBK, terkhususnya sejarah, itu agak out of the box menurut aku. Mungkin karena aku juga udah kuliah kan sebelumnya, jadi nggak terlalu belajar. Karena aku cuman mau iseng-iseng aja nih UTBK 2021 gitu kan. Jadi menurutku agak out of the box, apalagi geografinya gitu kan. Kayak, mana aku tahu kok tiba-tiba ada soal kayak gini. Jadi tuh karena seperti yang aku bilang tadi, soshum itu banyak, soshum itu luas, memang sedikit banyaknya itu harus kita kuasai gitu. Soshum tuh nggak susah sih sebenarnya, cuman ya memang harus pandai-pandai lah kita kan. Jadi gini, maksudnya gimana udah kuliah tapi masih pengen ikut UTBK? Ya namanya juga manusia ya kan kawan-kawan, aku di FH Undip. Tapi aku pengen banget nih ke FH, ya kalian tau lah FH apa, FHUI, FHUGM gitu. Tapi memang karena belum rezekinya, dan memang juga waktu persiapan UTBK-nya itu aku out-outan, gak peduli-pedulian karena ngerasa udah kuliah gitu kan, dan juga harus ngebagi waktu dengan tugas, ya belum rezekinya lah di top 3 itu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin udah pernah UTBK, boleh tuh ngasih tahu ke adik-adiknya kayak mana bentuk-bentuk soalnya. Soalnya jujur aku lupa banget, asli. Lupa banget gimana bentuk soalnya. Terus kalau sosiologi, nah sosiologi ini menurut beberapa orang dan termasuk aku kan mudah gitu kan. Ternyata sosiologi aku rendah. Karena kita terlalu nge-underestimate sosiologi, teman-teman. Begitu juga kayak bahasa Indonesia. Ya kita ngerasa, nggak usah lah belajar bahasa Indonesia, orang bahasa sendiri kok. Tapi pada faktanya jarang nih orang ujian nasional bahasa Indonesianya 100. Sekali MTK banyak yang 100. Kalau bahasa Indonesia terhitung jari. Begitu juga dengan sosiologi. Karena orang terlalu mengunderestimate sosiologi nih. Dia tuh ini loh, nganalisis sosiologi itu mah. Jadi tuh harus paham materinya, harus paham pondasinya, barulah kita bisa mengaitkannya ke materi-materi selanjutnya. Jadi jangan mengunderestimate sosiologi juga ya teman-teman. Geografi seru banget. Keren deh orang yang bilang geografi seru, asli. Kak emang susahan TKH ya, Ini aku baca dari atas ya teman-teman, sorry kalau ada yang udah kebaca. Kak emang susahan TKA ya? Itu kembali ke diri masing-masing teman-teman. Susahan TKA atau TPS tuh kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian suka sama yang logika-logika, ya berarti menurut kalian TPS lah yang mudah. Kalau misalnya kalian lebih suka bacaan, lebih suka materi-materi, ya TKA lah yang mudah, kayak gitu. Tapi 2 tahun aku ngikutin UTBK, jenis TPS-nya itu kurang lebih kok. Siapa tahu ya, dan mudah-mudahan di 2021 bentuk TPS-nya itu sama, berarti kalian pelajari aja bentuk TPS yang di 2020 sama 2021, oke? Ekonomi seru ya, ekonomi saya seru sih, cuman hitung-hitungannya tuh, aduh. Ekonomi, terus, tapi insya Allah nempel Kak, amin. Belajar PK, teman-teman, kalau aku ya, belajar PK, aku lebih milih belajar PK daripada belajar PU, bukan PU, belajar PPU, terus belajar apalagi sih yang bahasa Indonesia. Karena PK itu kan ilmu pasti, dan inilah seharusnya ya teman-teman, dari aku, trik aku, inilah yang menjadi ladang nilai kalian. Jadi karena PK itu nilai pasti, kalian kan udah kalau misalnya kalian udah terbiasa latihan soal gitu kan, jawabannya udah pasti benar gitu, mau kalian nyoba pakai cara apapun, kalau memang itu jawabannya, ya itulah yang benar. Dan makanya saran dari aku, kalian fokus nih ke PK. Meskipun kalian ngerasa PK itu susah, ya kita harus hadapi lah teman-teman. Bahkan menurutku PK itu harus bisa jadi ladang nilai untuk kita, karena ketika PPU yang tulisan-tulisan itu yang menurut kita benar ternyata salah,
itu membuat nilai kita ambruk misalnya gitu kan, si PK ini yang bakal menjadi penyelamat kita di nilai UTBK karena jawabannya itu yang pasti. Itu saran dari aku, oke? PK ini aku juga selalu ngerekomendasikan ke orang-orang privat Al-Faiz. Kalau kalian tahu, pasti kalian tahu. Ini benar-benar familiar di anak-anak ambisverse yang Twitter. Privat Al-Faiz, karena dia ngebahasnya enak, dia lucu, terus ditambah lagi soal-soal yang kalian dapat, misalnya dari les, dari GO, dari Inten, dari apalagi sih Nurul Fikri, segala macam, kayak gitu. Pokoknya top lah. Ya, kok diulang. Terus teman-teman, intinya ya, aku mau ngasih notes nih ke kalian. Wah, bentar lagi 21.30. Aku mau ngasih notes ke kalian. UTBK itu kalian harus pelajari konsep dasar. Itu penting banget, konsep dasar. Jangan langsung loncat ke yang susah-susah. Jadi kayak misalnya kerajaan-kerajaan tadi teman-teman, setidaknya kalian tahu kerajaan Singasari terletaknya di mana, raja pertamanya siapa, raja terkenalnya siapa, alasan runtuhnya siapa. Kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih dalam lagi, kayak misalnya pertanyaan Stephanie kan, kenapa dia bisa meninggal, kenapa istrinya nggak ada, segala macam. Nah, itu bisa kalian cari tahu sendiri sekreatif kalian. Dan itulah serunya sejarah. Semakin kita nggak tahu ini jawabannya apa, ini kalau aku ya, semakin aku nggak tahu jawabannya apa, bakal aku cari tahu nih tab baru. Aku cari tahu nih di artikel, di jurnal baru jawabannya kayak gimana. Makanya kalau pelajaran sejarah itu sebenarnya nggak bisa bentar. Karena kita semakin kita nggak tahu, semakin kita telusuri, kayak gitu loh. Tungguin aku. Oke, amin, Halimah. Tungguin aku di Univ tahun depan. Harus dipaksa bisa PK. Ya, enggak sih, ini mah saran dari aku. PK tuh diusahakan bisa aja, karena itu bisa kita jadikan ladang nilai itu tadi, karena jawabannya yang sangat pasti, nggak bakal beda lah di antara, misalnya antara Juni sama Leo gitu kan, nggak mungkin beda kalau memang itu jawabannya gitu. Makanya harus dipahami nih PK nih kayak gimana gitu. Terus kalau PPU, pokoknya sama PBM, kalian juga pasti ini udah tahu, udah familiar di telinga kalian pastinya, itu punyanya ini Kak Fauzan. Itu mah andalan aku banget. Jadi aku dulu PBM ya terkhususnya, aku cuman ngandelin highlight-nya dia, Twitternya dia, udah, terus latihan soal, selesai. Terus puji Tuhan di UTBK skor aku PBM tinggi. Jadi PBM itu kalau tips and triknya kayak gitu. Kalau misalnya PPU, aku lemah di bahasa Inggris, jadi aku nggak paham gimana ngasih tahu ke kalian. Karena waktu itu juga aku belajar PPU sampai ngafalin kosakata juga nggak ada gunanya, tetap PPU aku rendah gitu. Kalau PU di Privat Al-Faiz juga udah mencakup tuh teman-teman. Enak banget, pokoknya di Privat Al-Faiz itu PU sama PK-nya enak. Kitab numerik itu boleh kalian pelajari sebagai salah satu sumber latihan soal kalian, tapi jangan terlalu dipatokin kali, ya kan? Karena jangan sampai gara-gara kitab numerik susah, kalian jadi nggak mau belajar PK, ya gimana dong nilai kalian ntar? Kak, bentar lagi 9:30, Kak. Oh ya, iya, Kak Fauzan itu dosen UI, teman-teman. Dosen UI, aduh aku lupa jurusan apa, pokoknya dia dosen UI lah. Dipanggil ayah biasanya. Terus kitab numerik itu salah satu contoh dia kumpulan soal-soal, seingat aku waktu aku coba di 2020. Kalian bisa cari di Twitter kalau misalnya memang masih ada. Tapi aku nggak tahu juga sih kitab numerik di Twitter itu ilegal atau legal gitu ya. Usahakan sih kita pakai yang legal ya, teman-teman. Oke, ini udah 21.30. Aku izin pamit dulu teman-teman, tapi sebelum itu Andar boleh minta tolong slide selanjutnya nggak? Ada slide terakhir tuh. Ini peninggalan Kerajaan Majapahit, ya ampun aku sampai lupa slide ini gara-gara
seru cerita. Ada Candi Tikus, Pandataran, Prasasti Trowulan, terus Kitab Negara Kertagama, yang mana Kitab Negara Kertagama ini teman-teman yang isinya Pancasila. Jadi untuk mengingat Kitab Negara Kertagama itu gini, negara berarti ada kaitannya sama Pancasila. Pancasila berarti yang buatnya Kitab Negara Kertagama itu adalah Empu Prapanca. Jadi kalian pahami nih, Empu Prapanca, berarti karya yang dihasilkan oleh dia itu berisi tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini berkaitan dengan apa sih? Pancasila itu berkaitan sama negara. Oh ya udah, Kitab Negara Kertagama gitu. Nah, kalau Kitab Sutasoma itu yang tentang ini loh, step Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dia. Ini kitab-kitab yang cukup terkenal di kita, sering keluar dari buku sejarah. Slide terakhir. Ya, Empu Tantular, dibuat sama Empu Tantular. Ini teman-teman ada slide ulasan dan juga traktirin bersinar. Sebelumnya aku mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya ketika ada pertanyaan kalian yang nggak bisa aku cover, yang nggak bisa aku jawab, dan juga nggak kebaca di aku, karena numpuk-numpuk gitu chatnya. Jadi waktu aku ngejelasin gitu kan, biasanya aku ngebaca materi juga nih kan, jadi nggak kebaca chat kalian, dan kalau misalnya aku scroll ke atas cukup menghabiskan banyak waktu. Jadi aku minta maaf banget, dan juga kalau menurut kalian penjelasan aku aneh atau nggak jelas, aku juga minta maaf. Makasih buat teman-teman yang udah bantu jawab, untuk teman-teman yang sangat berpartisipasi aktif dalam Zoom meeting kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa persiapkan UTBK kita, oke? Jangan malas-malasan lah, udah 5 bulan lagi loh, Dek. Ya, jadi kita harus ingat banggain orang tua, kita harus fokus ke diri kita, jangan lagi main-main dulu. Aduh, gila ini aku udah kayak ini gak sih, motivator gitu. Pokoknya jangan main-main dulu lah, pokoknya untuk sementara ini. Kalian harus dapat dulu lah barcode selamat Anda lulus TBK dulu. Baru ntar kalian main-main, kalian manfaatin waktu liburan kalian, oke? Bye-bye. Makasih Dadah banyak, Kak. semuanya.